Kondisi kenari yang kegemukan atau berlemak memang sering ditemui, khususnya di bagian perut dan sekitar pangkal ekor. Gejala ini sering bikin pemilik panik karena burung tiba-tiba jadi diam, jarang bunyi, bahkan tidak berkicau sama sekali. Padahal dari luar, kenari tampak sehat-sehat saja. Pada kenari jantan, masalah ini bisa membuatnya kehilangan semangat, jadi lesu, dan tidak gacor seperti biasa. Sementara pada betina, lemak yang menumpuk bisa bikin dia susah birahi, tidak mau kawin, dan akhirnya tidak bertelur. Kalau dibiarkan, masalah ini bisa merusak harapan untuk ternak kenari. Sumber masalahnya seringkali berasal dari pola makan yang tidak seimbang. Kenari diberi terlalu banyak millet atau biji-bijian tinggi lemak, tapi kurang diberi kesempatan bergerak aktif. Apalagi kalau burung hanya digantung saja di tempat sempit, tanpa jemur, tanpa mandi, dan tidak diberi mainan atau tempat loncatan, tubuhnya jadi pasif. Akhirnya, makanan menumpuk jadi lemak. Kondisi kandang yang jarang dibersihkan juga bisa jadi sarang kutu, dan bisa memperburuk kenyamanan burung. Kutu membuat kenari gatal, gelisah, dan malas bersuara. Cara mengatasinya sebenarnya tidak terlalu sulit, asalkan dilakukan dengan sabar dan telaten. Langkah pertama adalah dengan menghentikan sementara pemberian biji-bijian seperti millet selama 3-7 hari. Burung tidak dibiarkan kelaparan, tapi pakannya diganti dengan sayuran segar yang rendah lemak dan tinggi serat, seperti gambas oyong sawi, atau mentimun. Sayuran ini bisa membantu memperlancar pencernaan dan mempercepat pembakaran lemak. Jangan takut burung lemas atau mati, selama masih mendapat makanan bergizi, kenari tetap kuat. Justru metode ini sangat efektif untuk membersihkan tubuhnya dari lemak berlebih. Setelah perubahan pola makan, perawatan dilanjutkan dengan mandi dan jemur secara rutin. Burung dimandikan menggunakan air bersih yang dicampur rebusan daun sirih atau sedikit cairan anti kutu. Tapi perlu hati-hati, semprotannya jangan mengenai kepala, terutama bagian hidung dan mulut, karena kenari mudah terserang pilek. Setelah mandi, burung dijemur di bawah sinar matahari pagi sekitar 30 menit. Penjemuran sebaiknya dilakukan di kandang kecil atau kandang lovebird yang memungkinkan burung lebih aktif bergerak, naik turun tangkringan, atau loncat ke sana kemari. Gerakan ini sangat membantu proses pembakaran lemak di tubuhnya. Selama masa terapi ini, pakan tetap berupa sayur segar tanpa biji-bijian. Dalam 3 hari biasanya sudah terlihat perubahan, seperti burung mulai lebih aktif, bulunya terlihat lebih rapi dan kering, serta suara pelan mulai keluar lagi. Namun jika lemaknya cukup banyak, proses bisa berlangsung hingga seminggu. Yang penting, burung tidak menunjukkan tanda-tanda sakit dan tetap diberi perhatian ekstra. Setelah terlihat pulih, barulah millet diberikan kembali, tapi dalam jumlah terbatas. Cukup diberikan di pagi hari dan dihabiskan sebelum sore. Efek dari perawatan ini sangat terasa. Kenari jantan yang sebelumnya diam, kembali gacor dan birahinya naik. Sedangkan kenari betina mulai aktif bergerak dan menunjukkan tanda siap kawin. Jika dijodohkan dalam kondisi tubuh yang sudah prima, proses perkawinan dan bertelur biasanya akan berjalan lancar. Bahkan, banyak peternak yang berhasil mengawinkan kenarinya kembali setelah dilakukan terapi sederhana ini. Menariknya, banyak orang yang salah paham saat kenarinya diam dan tak mau bunyi. Burung langsung dijual murah atau dianggap gagal rawat. Padahal, masalahnya bisa saja hanya kelebihan lemak. Cukup dengan memeriksa bagian perut dan pangkal ekor, jika terlihat kuning atau ada gumpalan seperti gaji, itu tanda burung sedang gemuk. Daripada buru-buru dijual, lebih baik dirawat dulu dengan cara ini. Dengan pemahaman yang tepat, masalah kenari berlemak bisa diatasi tanpa perlu panik. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran, pengamatan, dan ketelatenan. Kenari yang sebelumnya terlihat malas, bisa kembali lincah, sehat, dan gacor seperti semula. Bahkan, setelah lemak hilang, performanya bisa lebih baik dari sebelumnya karena tubuhnya sudah lebih fit dan segar.